Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yosi Tamara, SPOG. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang materi asesmen kasus keguguran yang menjadi salah satu bagian dari modul asuhan pasca keguguran komprehensif. Peserta didik diharapkan mampu melakukan asesmen kasus keguguran. Dalam melakukan asesmen kasus keguguran, peserta didik harus mampu melakukan penilaian cepat dan tata laksana awal kegawat daruratan kasus keguguran, kemudian melakukan penegakan diagnosis kasus keguguran dan melakukan rujukan gawat darurat kasus keguguran ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Berikut adalah submateri pokok yang akan kita pelajari. Dalam melakukan asuhan pasca keguguran, selalu dimulai dengan melakukan penilaian cepat untuk mengidentifikasi masalah kegawat daruratan, melakukan tata laksana awal untuk stabilisasi, dan melakukan rujukan apabila tidak dapat ditangani. Setelah penilaian awal dan stabilisasi, maka selanjutnya dilakukan penilaian klinis sekunder untuk mencari penyebab dan penegakan diagnosis. Apa saja yang harus diidentifikasi berkaitan dengan masalah kegawat daruratan? Yang pertama adalah perdarahan vaginal. Kita harus bisa menilai apakah ada tanda-tanda shock. Kita juga harus dapat menilai apakah ada tanda penurunan kesadaran, nyeri perut atau tampak sakit berat, dan kita harus dapat menilai pasien dengan kesulitan bernafas ataupun demam tinggi. Jika Anda menemukan tanda-tanda kegawat daruratan, maka langkah selanjutnya adalah Anda perlu mencari bantuan dan menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Sambil menunggu bantuan datang, lakukan primary survey yang terdiri dari A, B, dan C. A adalah airway. Kita perlu cek obstruksi jalan nafas, pertimbangkan stabilisasi servikal, dan pertimbangkan perlunya manuver airway dan suction bila diperlukan. B adalah breathing. Kita harus dapat menilai pergerakan dinding dada dan usaha nafas, pertimbangkan perlunya oksigenasi maupun bantuan nafas. C adalah circulation. Cek adanya perdarahan dan tanda-tanda shock, kendalikan perdarahan, dan segera berikan resusitasi cairan. Berikut adalah tata laksana kegawat daruratan yang harus dilakukan. Di antaranya adalah kita harus menjamin kelancaran jalan nafas, pemulihan sistem respirasi dan sirkulasi, mengganti cairan tubuh yang hilang dengan pemberian cairan intravena sesuai dengan kondisi pasien, menghentikan sumber perdarahan atau infeksi, dapat dengan antibiotika, mempertahankan suhu tubuh dan keseimbangan cairan, serta mengatasi rasa nyeri atau gelisah. Kondisi yang paling berbahaya pada pasien dengan keguguran adalah shock. Tanda-tanda shock yang kita kenal adalah tekanan darahnya yang rendah, sistoliknya bisa kurang dari 90 mm Hg, nadi yang cepat, ekstremitas yang pucat dan dingin, dan dapat ditemukan penurunan pengisian kapiler. Pasien dapat merasa pusing atau tidak mampu berdiri, pengeluaran urin yang rendah, kesulitan bernafas, hingga penurunan kesadaran, letargi, agitasi, atau tampak kebingungan. Bila kita menemukan kondisi seperti itu atau pasien dengan kondisi shock, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah segera kita lakukan resusitasi dan segera kita lakukan stabilisasi pasien. Berikut adalah langkah-langkah resusitasi dan stabilisasi pasien shock. Pertama, panggil bantuan. Yang kedua, pastikan jalan nafas baik. Bila perlu, miringkan kepala untuk mencegah aspirasi. Ketiga, tinggikan kaki dengan posisi shock. Keempat, oksigenasi. Yang kelima, bolus cepat 1 liter cairan kristaloid dengan 1 atau 2 jalur infus menggunakan jarum besar. Lalu lakukan penilaian ulang tanda vital. Dan keenam, lakukan transfusi darah sesuai dengan indikasi. Langkah selanjutnya, jaga tubuh pasien tetap hangat. Pasang kateter urin, awasi balan cairan, upayakan untuk menghentikan perdarahan, periksa laboratorium,
dapat menggunakan golongan darah, uji silang, hemoglobin, hematokrit, kultur darah, dan kimia darah jika memungkinkan, pantau tanda vital setiap 15 menit, siapkan rujukan gawat darurat jika tidak dapat dilakukan tata laksana selanjutnya. Jika dari penilaian klinis, pasien sudah dinyatakan stabil, maka kita dapat melakukan penilaian klinis yang lebih lengkap dan meminta inform consent untuk tindakan selanjutnya. Pemeriksaan klinis yang lengkap berguna untuk menentukan tipe keguguran dan rencana tata laksana selanjutnya. Perlu menjadi catatan bahwa dalam kondisi gawat darurat yang mengancam jiwa, pemeriksaan klinis yang lengkap dan permintaan inform consent dapat diabaikan. Berikut adalah gambaran alur asesmen keguguran. Dimulai dari identifikasi kegawat daruratan, tata laksana stabilisasi, penilaian klinis sekunder, sampai dengan tata laksana asuhan pasca keguguran. Jika Anda berada pada fasilitas kesehatan yang belum dapat melakukan tata laksana asuhan pasca keguguran, maka segera lakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan yang lebih lengkap. Selain melakukan tata laksana secara klinis, kita juga perlu memberikan dukungan kepada pasien. Dukungan tersebut dapat berupa dukungan emosional dan psikologis pasien. Kita lakukan komunikasi mengenai kondisi pasien, rencana terapi yang akan dilakukan, dan kemungkinan risiko atau komplikasi yang mungkin akan terjadi. Dan tidak jarang pula pasien mendapatkan hambatan dan stigma negatif sehingga menyebabkan perempuan yang membutuhkan layanan asuhan pasca keguguran datang terlambat untuk mencari pertolongan. Setelah melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan, maka penegakan diagnosis dapat dilakukan baik oleh dokter maupun bidan. Berikut adalah algoritme diagnosis kasus keguguran. Jika Anda mendapatkan pasien perempuan usia produktif dengan perdarahan jalan lahir atau nyeri pelvis pada kehamilan muda, maka yang pertama kali Anda harus lakukan adalah periksa kondisi hemodinamik pasien. Jika tidak stabil, segera lakukan resusitasi hingga pasien stabil. Kemudian, setelah pasien dinyatakan stabil, lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan. Jika ditemukan adanya kehamilan ekstrauterin, maka lakukan tata laksana sesuai dengan kehamilan ekstrauterin. Namun, jika masih kehamilannya adalah intrauterin, periksa kembali apakah ada tanda-tanda infeksi intrauterin. Jika ada, lakukan tata laksana keguguran yang terinfeksi. Sedangkan jika tidak terdapat tanda infeksi, maka tentukanlah jenis keguguran berdasarkan kondisi serviks. Jika serviks tertutup dan janin masih viable, maka ini dinamakan keguguran iminens dan ditata laksana secara konservatif. Jika serviks tertutup dan janin telah mati, maka ini merupakan misabortion dan ditata laksana dengan medikamentosa atau operatif. Jika serviks terbuka, terdapat hasil konsepsi dengan perdarahan yang banyak, maka kemungkinan ini merupakan keguguran insipiens dan ditata laksana dengan ekspektatif atau operatif. Jika serviks terbuka dan terdapat sisa konsepsi, maka dapat merupakan keguguran incomplete dan ditata laksana dengan medikamentosa atau operatif. Dan yang terakhir, jika serviks tertutup dan uterus bersih, maka kemungkinan ini adalah keguguran komplit. Ketika melakukan anamnesis, maka yang harus Anda perhatikan adalah perhatikan kenyamanan pasien. Tanyakan hal-hal yang penting untuk asuhan pasca keguguran, namun tidak untuk menggali kehidupan pribadi pasien.
Perhatikan informasi tentang tanda dan gejala kehamilan awal, perdarahan vaginal yang disertai dengan keluarnya jaringan hasil konsepsi, nyeri atau kram di atas simfisis pubis. Informasi yang penting yang perlu digali dalam anamnesis diantaranya adalah: pertama, kita perlu menanyakan identitas pasien. Yang kedua, alasan mencari layanan kesehatan. Tanyakan kondisi kehamilan, komplikasi yang mungkin terjadi. Tanyakan mengenai riwayat obstetrik, baik riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya, riwayat keguguran maupun riwayat kematian janin. Tanyakan mengenai riwayat ginekologi. Kita perlu mengetahui hari pertama haid terakhir, siklus haid, masalah ginekologis yang selama ini terjadi, riwayat kontrasepsi, riwayat seksual untuk menilai kemungkinan adanya multiple partner maupun infeksi menular seksual. Perlu juga kita menanyakan riwayat penyakit lain, baik riwayat penyakit kronis, riwayat pembedahan maupun riwayat pemakaian obat dan riwayat alergi obat. Jangan lupa, kita juga harus menanyakan riwayat penggunaan obat-obat yang selama ini digunakan. Baik itu obat-obat yang memang rutin diminum, maupun obat-obat yang digunakan sebagai bagian dari upaya pengguguran kehamilan oleh diri sendiri. Riwayat sosial, status pernikahan, lingkungan keluarga, kekerasan seksual, pemaksaan, KDRT, penggunaan alkohol dan obat terlarang, serta masalah sosial yang lain perlu kita ketahui. Melalui pemeriksaan fisik umum, abdomen, dan panggul, terutama untuk memastikan diagnosis keguguran, menentukan jenis keguguran, menentukan ukuran dan posisi uterus dengan pemeriksaan bimanual, serta ada tidaknya komplikasi. Pemeriksaan bimanual perlu selalu dilakukan oleh operator sebelum melakukan prosedur aspirasi vakum. Pemeriksaan fisik umum dilakukan dengan menilai penampakan umum. Kita perlu mengetahui tanda vital, tanda-tanda kelemahan, letargi, anemia, atau kurang gizi, tanda-tanda atau bekas kekerasan fisik, pemeriksaan fisik umum sesuai dengan indikasi. Pada pemeriksaan abdomen, kita perlu menilai palpasi uterus, perhatikan ukuran dan bentuk uterus, rasakan apakah terasa lunak. Perhatikan bila ada massa lain di abdomen, perhatikan bila ada bekas luka abdomen akibat pembedahan sebelumnya. Pada pemeriksaan panggul, inspeksi, kita akan menilai apakah adanya kelainan atau tanda-tanda penyakit atau penyakit infeksi. Setelah melakukan pemeriksaan panggul secara inspeksi, maka kita harus melakukan pemeriksaan spekula untuk menilai kondisi serviks. Lakukan inspeksi serviks dan saluran vagina, lihat apakah ada pembukaan serviks, perhatikan adanya kelainan atau benda asing, perhatikan tanda-tanda infeksi, dan bila perlu, ambil sampel untuk kultur dan berikan antibiotika sebelum tindakan evakuasi. Sitologi serviks dapat dilakukan jika ada indikasi dan tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan panggul bimanual perlu kita lakukan untuk menilai ukuran, bentuk, posisi, dan mobilitas uterus. Nilai ateksa, nilai konsistensi uterus selama palpasi, atau dengan gerakan serviks, dan atau konsistensi ruang rektovaginal atau ruang kuldesak. Pastikan status kehamilan dan taksiran kehamilan berdasarkan ukuran uterus. Apabila diperlukan, pemeriksaan penunjang dapat kita pertimbangkan ketika kita menemukan ada tanda dan gejala yang tidak khas, atau kita memerlukan informasi tambahan untuk mengkonfirmasi diagnosis dan merencanakan tata laksana selanjutnya, atau untuk menyingkirkan diagnosis banding lainnya.
Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan diantaranya adalah ultrasonografi untuk menilai letak, kondisi, dan usia kehamilan, pemeriksaan laboratorium untuk menilai kadar beta-HCG, menilai hemoglobin, HIV, screening IMS, screening kanker serviks, dan lain-lain. Atau pemeriksaan patologi anatomi pada jaringan untuk menilai adanya keganasan. Kasus keguguran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah keguguran iminen atau ancaman keguguran, keguguran insipien, keguguran incomplete, dan keguguran komplit. Adapun cara membedakannya adalah kita harus dapat menilai jumlah perdarahan, nyeri perut yang dirasakan, ukuran uterus, kondisi serviks ketika kita lakukan pemeriksaan, dan gejala khas yang mungkin dialami oleh pasien. Berikut adalah gambaran skema uterus yang mengalami keguguran. Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap kasus penyakit atau masalah kesehatan baik secara vertikal maupun horizontal. Rujukan pada kasus keguguran diperlukan jika suatu fasilitas pelayanan kesehatan tidak memiliki kapasitas untuk memberikan layanan yang dibutuhkan oleh pasien. Tenaga kesehatan harus mampu mengenali kondisi pasien yang membutuhkan rujukan dan melakukan berbagai prosedur dan tata laksana yang diperlukan sebagai syarat stabilisasi sebelum dilakukan rujukan. Pasien yang akan dirujuk harus dipersiapkan dan dilakukan stabilisasi seoptimal mungkin, kemudian didampingi oleh tenaga kesehatan menuju fasilitas rujukan. Pelaksanaan kasus rujukan keguguran meliputi prosedur klinis, administratif, dan operasional yang mengacu pada pedoman rujukan nasional. Namun, jika ada keterbatasan kompetensi dan sumber daya, maka resusitasi, stabilisasi, dan rujukan harus segera dilakukan. Upaya resusitasi dan stabilisasi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mendampingi sambil melakukan komunikasi dengan vaskes rujukan. Sebelum merujuk pasien, komunikasikan terkait rencana rujukan kepada pasien dan pendamping, baik keluarga maupun pengantar. Lakukan komunikasi secara terbuka dan sampaikan mengenai diagnosis dan tindakan yang diperlukan, alasan merujuk, risiko yang mungkin timbul jika tidak dirujuk, ataupun selama melakukan rujukan, tujuan, waktu tempuh, dan modalitas yang diperlukan untuk rujukan, tenaga kesehatan yang akan mendampingi, perkiraan biaya dan sistem pembiayaan, serta pilihan akomodasi untuk keluarga atau pengantar. Setelah menyampaikan kepada keluarga, segera hubungi tempat rujukan dan diskusikan dengan petugas yang akan menerima pasien. Indikasi rujukan dan kondisi pasien saat ini, rencana terkait prosedur teknis rujukan, kesiapan sarana prasarana di tempat tujuan, penata laksanaan yang sebaiknya dilakukan selama dan sebelum transportasi. Selanjutnya, vaskes penerima rujukan perlu mencatat nama pasien dan indikasi rujukan, nama nakes perujuk dan yang akan mendampingi, serta kondisi pasien dan penata laksanaan sebelumnya. Saat berkomunikasi, pastikan hal-hal tersebut dicatat dan diketahui oleh tenaga kesehatan di vaskes. Lengkapi dan kirimkan berkas berikut: formulir rujukan pasien, fotokopi rekam medis kunjungan antenatal, fotokopi rekam medis yang berkaitan dengan kondisi saat ini, hasil pemeriksaan penunjang, berkas lain untuk pembiayaan menggunakan jaminan kesehatan. Setelah mendapatkan tempat rujukan, mulailah penata laksanaan dan pemberian obat-obatan sesuai dengan indikasi setelah berdiskusi dengan tenaga kesehatan di tempat rujukan.
Lakukan resusitasi dan penanganan kegawat daruratan terlebih dahulu sebelum memindahkan pasien. Periksa kelengkapan alat yang digunakan untuk merujuk, nilai kembali kondisi pasien sebelum merujuk, dan catat semua hasil pemeriksaan. Untuk memudahkan dan meminimalkan risiko dalam perjalanan rujukan, pastikan komponen di bawah ini tersedia: bidan atau dokter, alat, keluarga, surat, obat, kendaraan, dan uang, atau yang biasa disingkat sebagai baksoku. Demikianlah video materi tentang asesmen kasus keguguran. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam praktek sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.